Halo, kembali lagi di channel TS Movie. Sebelum ke alur ceritanya, alangkah baiknya klik tombol subscribe. Film diperlihatkan dengan dua orang yang ngakunya cuma sahabat, yang bernama Ellie dan Lee yang sedang nongkrong di kolam renang. Tiba-tiba kakak Lee bernama Noah muncul di sana. Sepertinya Ellie ini diam-diam naksir sama Noah. Tapi Lu telah menetapkan aturan nomor 9. Sahabatnya dilarang jatuh cinta pada Noah, so dia harus melepaskan perasaan itu. Hari berikutnya Ellie dapat masalah di sekolahnya, ketika dia mengenakan rok terlalu pendek, dan seorang pria langsung mencolek Ellie. Noah yang melihat itu tanpa pikir panjang, langsung memukul pria tersebut. Akibatnya mereka berdua pun ditegur oleh pihak sekolah. Ellie menemani Lee yang sedang mencoba pakaian, yang akan digunakan untuk acara bilik ciuman atau kissing booth, untuk penggalangan dana. Dan saat di kelas Ellie dapat surat permintaan maaf, dari pria yang bernama Sugeng yang mencolek belakangnya tadi, dan tiba-tiba Sugeng masuk kelas memakai rok mini. Semua orang di ruangan itu pun tertawa kecuali Noah. Dia pun kesal karena Ellie menerima permintaan maaf Sugeng yang akan dengan mudahnya menerima ajakan Sugeng untuk berkencan. Di malam harinya Ellie sudah sangat senang untuk kencannya, tapi Sugeng tak kunjung datang. Ia terus menunggu selama berjam-jam, tapi tetap saja Sugeng tak datang juga. Ia pun kemudian pergi ke time zone untuk keliling bersama Lee. Tak lama kemudian tanpa diduga Sugeng datang ke sana. Ia lalu menjelaskan bahwa Noah melarangnya untuk menemui Ellie, dan ternyata bukan cuma Sugeng saja. Niah pun mengancam siapapun yang berani mendekati Ellie. Ellie yang sangat marah langsung menghubungi Noah. Dengan santainya Noah menjawab hanya melindunginya, karena Ellie tidak memiliki pengalaman berkencan, dan tentu saja hal ini membuat Ellie semakin jengkel. Di pagi harinya Ellie dan Lee mempresentasikan konsep dari kissing booth-nya ke OSIS, namun mereka karena tidak yakin atas ide Ellie berbohong, dengan menceritakan bahwa juga berbau buk. Lalu pada malam harinya, saat pesta keluarga Noah dan Lee, Ellie mencari Noah untuk membujuknya dan setelah dicari, ia menemukan Noah sedang saling suap-suapan ludah dengan wanita asing. Melihat hal itu Ellie yakin Noah bersedia ikut untuk kissing booth, tapi sialnya ternyata Noah menolaknya mentah-mentah, dan Ellie yang mengetahui itu merasa sangat kecewa. Dia pun melampiaskan emosinya dengan mabuk Mas Mono hingga teler, bahkan dia sampai naik ke atas meja, dan membuka semua armornya dan lalu jatuh pingsan. Keesokan harinya Ellie terbangun dan langsung panik setelah mengetahui dia berada di kamarnya. Dia mencoba untuk menerangkan diri tapi, tiba-tiba Noah berjalan di depannya hanya menggunakan handuk, yang membuatnya panik. Ellie pun langsung turun dari tempat tidur, tetapi betapa kagetnya ia setelah sadar. Ternyata dia tidak memakai. Diam-diam burung Noah pun terbangun melihat Ellie. Ellie berusaha meraih celana pendeknya di lantai, dan pada saat yang sama Noah pun membungkuk. Mereka akhirnya bertabrakan. Tanpa sengaja burung Niah malah masuk kemana-mana, dan Ellie merasa sangat malu dan langsung pergi dari sana. Ellie dan Lee sedang menyiapkan bilik ciuman atau kissing booth. Mereka mulai bermain-main saling menyiram dengan cat, hingga seluruh wajahnya terkena cat. Kemudian Ellie pergi ke kamar kecil untuk mencuci wajahnya. Tapi dia sangat terkejut setelah tahu bahwa dia salah masuk ruang ganti. Tim sepak bolanya Noah semua orang pun langsung menyorakinya. Sehingga membuat Noah marah dan mendesaknya untuk pergi. Namun Ellie merasa Cape selalu dibatasi oleh Noah. Dan tanpa pikir panjang ia langsung melepaskan armornya dan berjoget di antara mas-mas gendut itu lalu Ellie pergi dari sana. Pada malam harinya, acara kissing booth akhirnya dimulai. Banyak orang berbaris untuk berpartisipasi tapi Ellie dan Lee mendapat masalah karena mayoritas dari mereka hanya ingin menginginkan Noah. Akhirnya Lee pun menjadi sukarelawan untuk menjadi pencium, dan sebagian besar dari para wanita itu pergi dengan kecewa, sampai seorang gadis bernama Rachel menawarkan untuk Lee pun melepas penutup matanya dan langsung jatuh cinta pada wanita cantik ini. Ellie terlihat senang ada yang doyan dengan sahabatnya, dan 1 jam tersisa sebelum bilik ciuman ditutup, salah satu penyium itu mengetahui bahwa di aturan berikutnya adalah pria culun. Ia langsung menarik dirinya dan memaki Ellie yang telah berbohong kepada mereka. Akhirnya Ellie menjadi pengganti para wanita itu, tapi tanpa disadari Niah memotong antrian.
Sehingga Noah dan Ellie yang akan berciuman, Ellie terus bergumam tentang bagaimana dia belum pernah dicium, dan tiba-tiba Noah langsung menyeruduknya aja, dia tidak menyangka yang nyeruduk itu adalah Noah. Dan akhirnya dia menyadari bahwa itu adalah Noah dan hatinya pun mulai berdebar, ia mulai merasakan benih-benih cinta, karena enak akhirnya Ellie sadar, setelah mendengar suara penonton, dan dia ingat Lee. Dan segera bertemu untuk menceritakan semuanya, karena ia merasa bersalah. Lee pun ngambek tak berbicara dengan Ellie, karena telah melanggar aturan nomor 9, Ellie mengerti betapa ketat aturan itu untuk Lee yang selalu kalah dari Noah. Yang dengan mudah membuat para wanita tergoda. Setelah membersihkan acara tersebut, Ellie merasa sangat sakit hati. Saat melihat Noah sedang bersama gadis lain, dia bergegas pulang tapi tak disadari Niah menyusulnya dan menawarkan tumpangan. Dalam perjalanan pulang hujan pun mulai turun dengan deras, mereka menepi di taman dan mencari perlindungan di bawah gazebo, karena dingin Ellie mendadak ingin anget-anget dia pun langsung nyosor gitu aja. Mereka pun terlihat sangat menikmatinya, tapi sialnya si penjaga keamanan melihat mereka, tapi dia tidak marah ia hanya bertanya pada Noah kokok beda lagi wanitanya, malam harinya Ellie dipaksa mandi bareng oleh seorang pria. Untungnya Niah segera datang untuk menolongnya. Ellie lalu mengajaknya untuk segera pulang tapi saat akan pergi, pria itu malah mengejek mereka berdua dan tanpa pikir panjang, Noah pun langsung menghajar pria itu. Dan setelah itu Noah mengajak pergi dengan mobilnya. Setelah perjalanan pulang mereka sampai di atas Bukit Hollywood. Di sana mereka sepakat untuk menjalin hubungan diam-diam, mereka pun merayakan hubungan baru itu. Dengan menikmati gesekan tanah perbukitan di tubuh, karena sawah Ellie sudah sangat basah. Setiap hari mereka tanpa henti belajar bareng, hingga tiba-tiba ibu Noah mengetuk pintu kamar dan tanpa pikir panjang. Ellie langsung bersembunyi di bawah tempat tidur. Saat masuk ibunya bertanya masalah kuliahnya, dan tak disangka ternyata Noah akan kuliah di luar negeri, dan tentu saja akan meninggalkan Ellie, ia sangat sedih akan berpisah dengan Noah. Tapi yang lebih penting sekarang adalah cara keluar dari kamarnya Noah. Untung saja Noah sudah menyiapkan trampolin, dan sepertinya Noah ini sudah sangat pro, Ellie pun langsung melompat dan pergi dari rumah Noah. Hari-hari terus berganti, Ellie dan Noah pun tersubur kencan, dan menghabiskan waktu bersama, tanpa disadari karena dia disibukkan oleh serabi lempitnya Rachel. Di suatu hari, Ellie sedang membantu Noah memperbaiki motornya. Di saat mengambil alat, dia terjatuh hingga wajahnya terluka. Noah langsung membersihkan luka Ellie. Lee yang melihat itu langsung menuduh kakaknya telah memukul Ellie. Lee sangat marah dan mengancam kakaknya itu. Untung saja Ellie masih bisa meyakinkan Lee bahwa Noah tidak menyakitinya. Ellie lalu kembali ke kamar Noah dan menghibur dengan mulutnya. Tak disangka Lee melihat itu ia langsung pergi dengan rasa sangat kecewa. Ellie terus berusaha untuk meminta maaf tetapi Lee sangat-sangat marah. Niah datang untuk menjelaskan tapi dia menolak untuk mendengarkan dan malah memukul kakaknya. Tetapi karena dia lebih lemah dari kakaknya tak bisa menang hanya mendapat malu. Ia pun pergi dengan mobilnya, dan Ellie berusaha menghentikannya, tetapi tetap saja pergi. Ellie kemudian memaki-maki Noah karena telah menyebarkan ini semua, dan karena gak terima Noah pun akhirnya juga pergi meninggalkan Ellie. 2 minggu telah berlalu dan Noah menghilang entah kemana, ia pun juga tak pernah masuk sekolah yang tentu saja beresiko pada kelulusannya, dan juga kuliahnya di luar negeri. Ellie kemudian mencoba membujuk Lee dengan aturan ketujuh. Dia tak peduli seberapa marah kamu dengan sahabatnya, kamu harus memaafkan jika mereka memberi es krim. Ellie pun memberi dia es krim tapi Ellie tetap cuek bahkan membuang es krimnya. Di tempat lain Noah akhirnya pulang ke rumahnya. Ia bercerita kepada ayahnya bagaimana ia mencintai si Ellie ini dan ingin serius dengannya. Sementara itu Lee akhirnya mendekati Ellie di Timezone. Awalnya mereka terlihat masih ragu, tapi akhirnya mereka kembali menari bersama seperti dulu lagi. Malam kelulusan akhirnya tiba, Ellie datang ke sana bersama Lee dan Rachel. Mereka menikmati malam itu dengan menari bersama, dan juga mengenang sekolah mereka melalui foto yang ditampilkan, dan tak disangkanya di tengah bilik ciuman. Diadakan lagi di tempat itu, tapi yang membuat kaget adalah Noah muncul di situ, dan semua wanita langsung berteriak kegirangan, tapi ternyata Noah di sana tidak untuk itu, ia di depan banyak orang untuk menyatakan bahwa dia mencintai Ellie. Tapi Ellie menolaknya karena ia takut menyakiti hati Lee, dan dia langsung pergi. Noah bertemu dengan Lee di rumahnya untuk meminta maaf, dia juga memberitahu adiknya bahwa niatnya terhadap Ellie sangatlah tulus, sekaligus dia berpamitan.
Karena besok ia akan berangkat kuliah ke luar negeri, di malam harinya Lee berpakaian sebagai Batman dan Ellie sebagai background untuk pesta ulang tahunnya Lee. Lee memberitahu Ellie bahwa Nia akan berangkat ke Harvard hari ini. Dan Lee percaya ini yang terbaik dan Ellie setuju, tetapi di lubuk hatinya yang terdalam ia masih merindukan Noah. Pesta pun dimulai dan semua orang bersenang-senang kecuali Ellie, yang terus kepikiran Noah karena sudah tak kuat. Ellie memutuskan untuk meninggalkan pesta itu, Lee pun mengejarnya dan Ellie yang sudah sangat rindu, dan hancur karena kehilangan Noah, lalu menceritakan kisahnya kepada Lee. Dia mengaku bahwa dia telah jatuh cinta dengan Noah. Jika Lee tidak bisa menerima ini mungkin yang terbaik, bagi mereka adalah tidak lagi bersahabat. Ellie pun menyadari dia harus melanggar aturan yang mereka buat dengan mengejar Noah. Untungnya Lee bisa memahami perasaan Ellie. Dan mereka pun berpencar untuk mencari Nia dan berjanji akan bertemu di garasi. Sayangnya Noah tidak juga ditemukan, dan terpaksa Ellie pulang ditemani oleh Lee. Ellie memberitahu bahwa dia menyesal tidak memberitahu Noah. Bagaimana perasaannya, dia ingin Nia selalu ada di sampingnya, tapi semua sudah terlambat. Namun tiba-tiba Lee membuka topengnya dan ternyata itu adalah Noah. Ellie sangat terkejut sampai-sampai hampir menabrak. Mereka pun berhenti di pinggir jalan yang gelap di dekat semak-semak. Noah lalu bertanya apa yang harus dilakukan olehnya di tempat seperti itu, dan Ellie hanya kesenangan. Hari berikutnya mereka menghabiskan waktu untuk bersenang-senang bersama. Hingga akhirnya Ellie mengantarkan Noah ke bandara. Sebelum berpisah tak lupa mereka memberi tubrukan berpisahan. Ellie sangat sedih ditinggal oleh Noah tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia lalu pulang menaiki motor Noah, dan film pun berakhir.